Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafa min ibadihi al-a'lam wa ja'alahu kawakiban yahtadi bihi kullu dhalin fi hadhihi dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khamrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Mukarram guru kita Ustaz Aswadi, Ustaz Muslim, para orang tua dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kembali dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, di majelis ilmu, di majelis yang sangat mulia, di majelis taman surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua dengan wasilah kita duduk di majelis ilmu ini, malaikat-malaikat mendoakan mengampuni kita semua, memohonkan ampun kepada kita semua, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini tergolong ke dalam umatnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, yang dengan sebab ini kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ila hujjati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahbihi thumma ila arwahil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was shuhada'i was salihin wal a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin thumma ila sayyidina Muhammadin sallallahu Muhammad ya Allah wa thumma ila rasul kabir habib akram sakab wa syaikh Ali bin Abdullah Nasakran wa thumma ila sayyidina Qadir Akram Habib Umar bin Akram wa syekh bin Rasulullah sayyidina Qadir sayyidina Ibad al-Jilad al-Habib Abdullah bin al-Haddad wa thumma ila ruhi sahib masyarakat Habib Ali bin Hasan وهذه بسيطة وصوصي ومرهب وأدعوك كلمة معي أن الله تعالى يغفر لهم ودرجة الجنة وعلى أسرارهم وأنوار
عليهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح معلمنا ومرب الحبيب عليهم من أكرم الصلاة والسلام الرحيم عليهم وعلى شأن هذا والسلام الرحيم علينا بهديها سكاس والسلام الرحيم علينا وأمرنا بهديها فنزين والسلام الرحيم علينا بهديها وسلم على الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح بين أمهاتنا وجداتنا وجدات مشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مأواهم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا نبينا أمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kaum muslimin jamaah sekalian yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita, bacaan kita yang bersumber kepada kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah ta'ala wa adamna bihi wa bikum wa bi barakati 'ulumihi fi darain. Faman istadda hirsuhu 'ala al-jahi wa talabil manzilati wa ta'zimi fi qulubin nas faqad ta'arrada bidzalika li afatin katsiratin kal kibri wa riya'i wa tazayyuni wa tasannu'i wa tarki tawadhu'i lil haqqi wa ahlihi wa karahiyatil khumuli ila ghairi dzalik minal baliyat. Minggu yang lalu sampai situ bacaan kita masih terkait dengan tercelaknya orang yang
cinta kepada kedudukan, cinta kepada mendapatkan keinginan untuk selalu dihormati, atau bahasa gampangnya ya, hubbul jah itu gila hormat. Jadi ada orang yang gila hormat, pengennya selalu dihormatin. Hubbul jah ini satu sifat yang tercela. Wa fil hadis innallaha yuhibbu min ibadihi al-asqiya al-akhfiya al-abriya wa fihi rubba as'asa aghbara dhi timraini la yubahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Jadi ada hadis riwayat Imam At-Tabrani dan daripada hadis Mu'ad bin Jabal dan daripada Imam Al-Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai di antara hamba-hambanya yaitu al-asqiya, orang yang takwa, orang yang menjaga kesuciannya, menjaga imannya, menjaga ibadahnya. Allah suka kepada hambanya yang menjaga salat 5 waktu, menjaga jamaah 5 waktu, menjaga istiqomah sedekah tiap subuh. Itu alhamdulillah. Jadi masih kita sudah semakin banyak peningkatan. Kalau saya perhatikan ya, untuk jamaah subuh itu sebagai acuan kita. Sebab memang subuh itu ibadah sholat jamaah yang paling utama. Ya, kalau kita bikin peringkat sholat berjamaah itu yang paling gede pahalanya subuh. Ya, subuh berjamaah. Ditambah lagi ada kotak amal yang keliling itu. Sebab malaikat mendoakan orang yang sedekah di waktu subuh. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang sedekah. Itu doanya di waktu subuh malaikat. Ini hadisnya sahih. Ya, wahlik mumsikan, ya, dan berilah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau sedekah. Nah, itu doa malaikat di waktu subuh, waktu yang sangat mustajabah. Maka di waktu subuh kita ada sedekah itu luar biasa. Pagi-pagi kita udah mulai dengan sholat subuh berjamaah, sholat sunnah fajar 2 rakaat, kemudian kita sedekah. Ya, itu langsung pagi-pagi subuh malaikat doain. Yang sedekah goceng, yang ceban, yang berapapun jumlahnya udah didoakan malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak, yaitu dengan ganti yang tentu saja berlipat ganda daripada yang telah dia infakkan. Nah, alhamdulillah jamaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang takwa. Ya, takwa itu kan luas pemahamannya ya. Menjaga kesucian, menjaga istiqomah ibadah dan sebagainya. Al-akhfiya'a, al-abriya'a. Al-akhfiya itu jamak dari kata khafi, yang maknanya adalah tersembunyi, yang ngumpet, yang tidak menunjukkan makomnya, tidak menunjukkan kedudukannya. Jadi jamaah sekalian, ada di antara hamba-hamba Allah, umat Islam, ulama-ulama yang memang tidak mau kelihatan. Namanya ulama atau wali mastur. Wali yang sengaja menutupi kewaliannya. Dulu waktu saya ngaji sama Allah yarhamu Alim Syafi Hazami, beliau cerita itu Habib Ali Bungur
Itu kan gurunya mu'alim yang paling utama tuh. Paling banyak mu'alim ngaji kepada Habib Ali Bungur, condet. Saking beliau itu udah sampai makom kewalian barangkali, ya ibadahnya, ilmunya dan sebagainya. Itu satu ketika Habib Ali Bungur makan tuh sama jamaah, ya acara maulid atau apa gitu. Itu ada nampan bekas makan jamaah yang masih berantakan tuh kan. Tahu makan gitu, makan penampan kadang-kadang ada yang masih diberecetan lah kemana-mana itu. Masih sisa berapa comot nasi di nampan. Itu sama Habib Ali Bungur diraup sama dia. Diraup sama dia, dikumpulin, dimasukin plastik, dibawa pulang. Mungkin bagi orang awam itu Habib kok begitu, aneh gitu. Kok kayaknya nggak ada adab gitu. Makanan bekas orang dia kumpulin, diraup, kayak nggak pernah niat orang makan kebuli gitu. Nah ini Habib Ali Bungur udah sampai yang namanya makom wali yang disebut makom tahrim. Dia ingin mengurangi makom kewaliannya gitu. Udah mentok nih, udah nggak bisa naik lagi, dia pengen mengurangi makom kewaliannya. Maka kadang-kadang ada wali yang ya nyeleneh gitu ya, kelakuannya kayaknya aneh, itu nggak biasa, aneh. Bagi orang awam mungkin kok begitu gitu, ya mungkin agak negatif, yaitu dalam rangka mengurangi cahaya Allah yang begitu hebat, yang mengurangi cahaya Allah yang sudah menghujam di hati mereka, ya udah nggak ada lagi, dunia udah nggak ada, yang ada hanya cahaya Allah. Mereka ingin agak sedikit dikurangi lah. Itu udah saking terangnya, saking siloknya itu cahaya Allah. Maka ada namanya maqam tahrim, dikurangi dikit. Itu layak lagi. Udah mentok gitu. Itu maqam-maqam kewalian seperti itu. Maka kita lihat wali-wali mastur yang memang nggak mau dikenal, nggak mau kelihatan. Ya, seperti ada cerita riwayat yang sambung menyambung itu ya di kalangan ulama, di kalangan habaib. Ada wali yang seperti orang gila gitu ya, pakaian compang-camping, dekil, rambut cacak-cacakan gitu, dan rangka itu menutupi kewaliannya gitu. Sudah banyak lagi ya kisah yang lain. Nah ini yang tergolong di dalam hadis ini yang dikatakan al-akhfiya. Tuh, orang yang sengaja ngumpet, nggak mau dia makomnya kelihatan, dia makomnya ketahuan. Al-abriya, ya al-abriya itu jamak dari kata bariun, orang yang bebas, orang yang lepas. Al-abriya bebas, lepas daripada penilaian manusia, bebas lepas daripada sanjungan orang dan sebagainya. Dia udah mentok, udah sama Allah aja, udah nggak ada lagi pikiran pengen dikenal, pengen diangkat-angkat, pengen diapain, nggak ada, udah bebas. Ya dia hanya kepada Allah aja. Nah ini juga al-akhfiya, ya al-abriya, satu kesatuan nih. Wafihi, nah ini di kitab ini ada catatan kakinya, ada footnote-nya, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya yang, ini penjelasannya al-asfiya, al-akhfiya, al-abriya, alladzina idza ghabu lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'au wa lam yu'rafu. Nah, ini ada tambahan penjelasan akhfiya, al-abriya, yang mana mereka itu kalau ya nggak ada, nggak dicariin gitu. Kalau nggak ada, nggak dicariin. Wa idza hadaru, dan kalau dia ada, dia hadir, orang nggak ngeh sama dia.
Nah itu ada orang yang pengennya begitu gitu. Walaupun dia udah alim, ibadahnya udah luar biasa, tapi dia pengennya tuh dia datang kek, dia ada kek, dia nggak ada kek, orang nggak peduli. Gitu. Seakan-akan ini nggak mau dikenal gitu. Nah ini makom-makom yang udah kesana udah arahnya itu. Nah ini ada ulama-ulama itu seperti itu. Sekarang pun banyak yang mengamalkan itu. Ya, kayak di Mampang itu, di Jalan Bangka ada kiai siapa saya lupa namanya. Saya pernah waktu itu diundang ke sana ceramah. Udah agak sepuh juga. Pakaiannya nggak jelas itu, nggak matching kalau bahasa kita nggak nyetel gitu. Pakai imamah juga nggak rapi, imamahnya acak-acakan. Bawa tongkat, pakai gamis juga agak lecek, kucel. Tapi kata teman anak ilmunya masya Allah. Tapi dia memang menunjukkan itu, nggak mau kelihatan hebat, nggak mau kelihatan kedudukan makomnya itu diketahui. Termasuk juga Allah yarham wa alim sabi hajam. Nah jamaah sekalian, jadi al-akhfiya al-abriya itu tadi orang yang pengennya kalau dia nggak ada nggak dicariin, kalaupun ada orang nggak merhatiin gitu. Sebab dia takut kalau seandainya orang merhatiin dia, orang melihat dia mengakui kealimannya, takut kalau dia timbul apa sifat sombong, sifat ria, takabur yang memang sangat mudah. Sangat mudah, sangat gampang ya, hingga kepada orang yang mempunyai makom yang tinggi. Itu kan namanya setan, pasti itu iblis itu ya berbagai macam cara bisa menjerumuskan manusia walaupun sampai ke makom orang yang alim. Ya orang alim bisa aja dengan ilmunya dia jadi sombong, jadi ria, jadi takabur, jadi ujub, bisa aja. Saking ini orang menjaga semua itu, ya dia mendingan ngumpet aja lah, diumpetin dia punya makom itu. Nah ini kaitan dengan hubbul jah ya. Jadi ada orang yang sangat gila hormat, pengennya dilulukan, pengennya dipuji, pengen banget disebut namanya. Maka kaitannya kebalikannya dengan orang yang nggak mau disebut namanya malah. Gitu. Nah jadi di catatan kaki ini disebutkan hadza hadisun sahihul isnad. Ini hadis yang sahih, isnadnya, sanadnya. Jadi dari mulai Mu'ad bin Jabal ini, ya Mu'ad bin Jabal sampai ke Rasulullah itu mata rantai sanadnya nyambung, sahih, kuat. Tuh. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, wa idza syahidu lam yu'rafu. Ya. Dan kalau mereka ada, kelihatan mereka tidak dikenal. Al-akhfiya'u jam'u khafiyin. Al-akhfiya itu jamak dari kata khafi. Wa huwa al-mu'tazilu 'anil nas allazi yakhfa alaihim makanahu. Itu orang yang mu'tazil, yang menjauhi pergaulan manusia, menjauhi ya keramaian manusia, yang mereka menyembunyikan ya kedudukan mereka itu. Jadi itulah golongan-golongan yang jarang sekali. Makomnya udah beda. Ada orang yang datang mungkin di tengah-tengah satu kerumunan manusia, mungkin pakaiannya biasa, mungkin bahkan kelihatan lecek di tengah-tengah. Kita suka lihat tuh, ini orang siapa gitu ya, kita nggak kenal. Kalau kelihatan dia orang jauh, tapi kok pakaiannya lecek dan sebagainya itu, mungkin dia ada wali di situ, mungkin itu wali. Ya emang dia nggak mau dilihat.
nggak mau diperhatiin. Wa fihi rubba as'asa akbara dzi timraini la yubahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Dan berapa banyak di tengah-tengah manusia hamba Allah yang itu tadi ya, mereka pakaiannya lecek, kusut ya. Kemudian juga rambutnya kelihatan kucel, acak-acakan ya, la yubahu lahu. Yang orang nggak peduli sama dia. Tapi lau aqsama 'ala Allahi la barrahu. Tapi kalau dia doa bahkan nyumpain orang itu manjur. Kalau doanya dikabulin, kalau nyumpain orang manjur. Itu model-model masalah Ustaz ya. Coba aja kita didoain sama dia. Kalau didoain enak mah alhamdulillah, kalau disumpahin beneran terjadi, itu banyak kejadian. Ada orang yang diacak-acak dagangannya, tahu-tahu dagangannya laku, maju, gitu. Macam-macam ceritanya itu. Nah ini hal yang sangat menarik kita angkat nih ya. Jadi lau aqsama 'ala Allahi la barrahu. Kalau dia sumpahnya manjur. Kalau dia doanya kabul. Ini orang yang al-akhfiya al-abriya, orang yang ngumpet di balik kewaliannya, di balik ketinggian ilmunya, dia umpetin semuanya itu dan dia tidak pengen dikenal, tidak pengen diperhatiin. Ini kan jarang banget begini. Kita kan model kita ya, baru tiba ngaji sebulan 2 bulan, wah pakaiannya udah kayak Habib keluaran Yaman gitu. Wah, pengen banget dikenal, pengen disebut, pengen di ini, di itu. Kalau nggak disebut namanya dia ngambek. Nah ini ribet begitu. Ya, duduk maunya paling depan mulu. Ya. Gitu. Ada jamaah sekalian ini. Itu hubbul jah, senangnya dihormati. Bahkan bila hormat, naudzubillah. Nah, jadi kita kudu hati-hati dengan orang semacam ini. Ya, hamba-hamba Allah yang tidak mau menampakkan ketinggian makomnya. Banyak, sekarang pun banyak yang masih ulama-ulama yang masih ada di tengah-tengah kita itu, daerah Banten apalagi banyak banget. Kayak Buya Muhtadi, ya anaknya Abuya Bustami, Cidahu Pandeglang itu kan Masya Allah. Dan Kiai Asy'ari itu, Kiai Syar'i ya, yang jenggotnya putih panjang itu, udah nggak peduli lagi. Pakaiannya biasa aja, tapi yang datang ke sana pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Jadi orang yang semacam ini, yang dengan pakaian yang lecek, rambutnya yang acak-acakan, yang orang nggak peduli dengan dia, tapi dibalik semua itu menyimpan satu makom, kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah karomah ya, masalah makom kewalian. Sebab ada kelompok dalam Islam yang nggak percaya adanya wali, ya, tidak meyakini adanya makom-makom kewalian. Ada kelompok yang begitu. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya hamba-hamba Allah yang punya makom-makom kewalian. Tapi yang tahu siapa? Yang tahu ya orang yang paham tentang ilmu kewalian. La ya'lamul wali ilal wali. Yang tahu dia itu wali, ya wali juga. Dan ini dalam Quran ada kisah tentang hikayat tentang kewalian itu. Contohnya siapa?
Contohnya anaknya Nabi Zakaria, Maryam, Siti Maryam. Itu dalil adanya karomah, ada makom-makom kewalian. Kita lihat dalam Quran sejarahnya, siapa Maryam itu? Binti Zakaria, wanita perawan yang solehah, yang menjaga kesuciannya, yang ibadah aja kerjaannya di mihrab. Ya, itu dalam Quran disebutkan, kullama dasala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Surat Ali Imran ayat 37. Jadi Nabi Zakaria tiap kali masuk ke kamarnya Siti Maryam, ke mihrabnya Siti Maryam, Nabi Zakaria ngelihat nemuin makanan, hidangan. Nah, ini banyak makanan Maryam, kata Nabi Zakaria. Dari mana ini makanan banyak begini? Itu bahasa kita. Ya, ini makanan enak-enak. Dapat dari mana? Bapak kagak beli, kagak ngasih lu makan, gitu istilahnya. Apa kata Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini datangnya dari Allah. Allah ini, ayahku yang mengirimkan semua makanan ini Allah. Tuh, itu dalil tentang adanya karomah. Secara logika ya nggak masuk akal. Kalau karomah pakai logika, pakai akal nggak masuk akal. Tapi buat Allah nggak ada yang mustahil. Buat hamba-hambanya yang takwa, yang solehah, yang dekat sama Allah, bagi Allah sangat gampang. Innallaha yarzuqu man yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada hambanya yang dia kehendaki dengan jalan apapun, tanpa dihitung lagi sama Allah. Jadi Siti Maryam termasuk orang yang Allah kehendaki, Allah berikan rezeki dari jalan yang dari sangka-sangka, jalan yang secara gaib. Itu banyaklah kisahnya kalau kita ceritain ulama-ulama zaman dulu. Ya. Ada ulama yang saya baca cerita itu, tiap habis sembahyang di balik sejadahnya ada duit, ada emas. Itu kita lihat tuh buka-buka. Belum lagi kisahnya para tabi'in ya. Tabi'in sampai kepada ulama-ulama di zaman kita ini masih ada yang model-model begitu. Yang punya karomah. Ini dalil adanya yang namanya karomah atau makom kewalian. Jadi mengenai Siti Maryam ini ahli tafsir mengatakan apa? Kana yujadu indaha fakihatus syita fis shaif wa fakihatus shaif fis syita wa kana yaji'uha zalika min tariqin ghairi ma'lufin wa dzalika huwa al-karamatu akramahallahu ta'ala biha. Jadi menurut ahli tafsir itu makanan yang datang kepada Siti Maryam ya buah-buahan yang enggak ada di musim panas dan enggak ada di musim dingin. Jadi saat musim dingin itu buah-buahan yang datang buah-buahan musim panas. Di saat musim panas yang datang buah-buahan musim dingin. Itu kata ulama tafsir. Ya. Jadi memang sangat menakjubkan. Ya. Dan dalam ayat yang lain surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutoban janiyah. Ketika dia lapar, dia tendang itu pohon kurma ditendang, ya. Bukan ditendang sih, disentuh pakai kakinya. Itu pada rontok ke pohon, buah-buahnya udah matang-matang tinggal makan. Termasuk juga kisah tentang Ashabul Kahfi. Itu juga 7 pemuda yang iman takwa kepada Allah, yang mereka itu
tidur di dalam gua. Berapa tahun? Salah satu mi'ati amin wa tis'ata a'wam. Sahabat atau pemuda Ashabul Kahfi, mereka tidur dalam gua selama 309 tahun. 3 abad lebih di dalam gua. Duna ayyatana walu fiha ta'aman wala syaraban. Mereka enggak makan, kagak minum. Wa annahu ta'ala tawalla taqlibahum zatal yamini wa zatal shimal biduni ayyi sababin. Dan Allah membolak-balikan badan tubuhnya Ashabul Kahfi. Di dunia enggak ada sebab apa-apa, Allah balikin aja tuh. Guling sana guling sini supaya ngangkatin badan. Ya, li alla ya ta'allama junubuhum, supaya enggak sakit punggung mereka. Jadi Allah punya kehendak, ya, punya kuasa, dibikin tuh Ashabul Kahfi itu badannya bolak-balik supaya enggak pegel. Wa annahu ta'ala ja'ala syamsa idza tala'at wa idza gharabat la tusibul makana alladhi hum fihi. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari apabila dia terbit atau terbenam, ya terbit lah ya, itu Allah lindungi. Jangan sampai badannya ini, badan pemuda ini kepanasan. Dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan mimma dzukirallahu taala wa mimma dzakarallahu taala fil Qur'ani aidan karamatul khidir atau khadir wa karamatul dzulqarnain wa karamatul asif bin barkhia alladzi indahu ilmun minal kitab. Dan juga apa yang Allah sebutkan di dalam Quran, siapa lagi itu karomah Nabi Khidir, karomahnya Dzulqarnain dan lain sebagainya. Banyak ya hamba-hamba yang takwa yang sampai makam kewaliannya itu Allah berikan karomah. Nah, kita baca itu surat Al-Kahfi ya, lengkap tuh kisah tentang Ashabul Kahfi dan Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, kenapa ente kau bunuh anak muda ini? Anak kecil dibunuh, kan dia gak punya salah. Kenapa ente bunuh Khidir? Kata Nabi Khidir, ente jangan nanya apa, diem aja. Ente kan gak tahu ilmu hikmah, ilmu wali. Kan gitu. Jadi Nabi Musa izin pengen belajar dengan Nabi Khidir. Boleh ngikut, tapi kalau di tengah jalan ada yang aneh, jangan nanya macam-macam, ikut aja udah. Tapi Nabi Musa dengan ilmu ilmiah, dia ilmiah gitu. Niat kapal dibolongin sama Nabi Khidir, dia nanya lagi, kenapa dibolongin perahu, kesian tenggelam ini penumpangnya. Dibilang jangan nanya, diem aja nanya lagi. Itu Nabi Khidir belajar mengajarkan ilmu hikmah. Dan Nabi Musa kan logika. Gitu. Nah, begitu selesai perjalanannya, diceritain tuh Nabi Khidir. Ini kenapa anak kecil ini dibunuh? Dia tahu Nabi Khidir bahwa ini bocah nih bakalannya bengal nih, udah gede nih. Ya, bandelnya minta ampun. Daripada nanti gede ngerepotin orang tua, karena emang nggak bisa dididik, gua matiin aja masih kecilnya, bunuh. Dan perahu ini kenapa dibolongin? Sebab di depan sana ada perahu perompak yang bakal merampas semua bawaan bekal penumpang perahu ini. Ketimbang dia jalan ke sono bakal dirampok, mendingan udah jangan jalan, sini aja udah supaya selamat. Jadi ilmu hikmah, ilmu kewalian, ilmu karomah itu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya seperti itu contohnya. Dia udah mengetahui apa yang akan terjadi, yang akan datang. Seakan-akan dunia itu dilipat sama Allah. Mereka ada ulama-ulama zaman dulu cerita, ada
Syekh Muhyiddin Pamijahan, dia sholat ada di Mekah, di saat yang sama di tempat lain, itu emang makom kewalian, Allah lipat bumi. Termasuk Habib Sehan juga begitu ceritanya. Habib, Wan, saya jalan duluan ya, mohon maaf, Yusuf jalan duluan. Gitu yang nanya, nyampe udah ada Habib Sehan di situ, nyampe duluan lewat mana jalannya. Nah yang gini-gini di kalangan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita wajib yakin percaya. Betul. Jangankan wali, kita pun ini orang mukmin, makom-makom kita. Kalau kita istiqomah, apa jalannya nih? Jamaah kita istiqomah, ngaji kita istiqomah, baca Quran istiqomah, istighfar, sholawat, tahajud, itu kita bakal nyampe ke makam wali. Karena ada level-levelnya nih tuh, wali itu yang ada tuh ya. Ada wali ini, wali ini, wali ini, ada wali kutub, macam-macam, nanti ada penjelasan. Minimal buat kita nih yang beriman, ada namanya ma'unah, pertolongan Allah. Tuh. Kalau belum nyampe makom karomah, minimal kita ma'unah. Ma'unah pertolongan Allah kepada hamba Allah yang istiqomah ibadah, yang beriman. Mungkin Bapak pernah kali ngalamin yang begitu, tapi mungkin gak sadar. Ma'unah Allah itu pertolongan Allah. Ini kalau kita baca lagi Quran, kisah Abu Khidir ya, kemudian Dzulqarnain, insyaallah kita sudah menemukan dalilnya tentang adanya hamba-hamba Allah yang memang menyembunyikan kewaliannya, menyembunyikan kehebatannya, makomnya, kedudukannya, ya, untuk menjaga hubungan, kedekatan dan cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah sekalian, demikianlah untuk kajian kita malam ini tentang golongan asfiya wal abriya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.